Pelajaran kita hari ini berjudul Dasar Kehidupan Kekal. Berbicara tentang kehidupan kekal tentu menjadi topik yang menarik bagi semua orang. Bahkan di dunia kita sekarang ini ada banyak yang melakukan pencarian-pencarian, penelitian-penelitian untuk menguak misteri bagaimana memperoleh kehidupan kekal. Bagi kita umat Tuhan pun, kehidupan kekal bukanlah istilah yang jarang kita dengar. Justru itu menjadi bagian dari iman kita. Karena kita percaya kelak kita akan memperoleh kehidupan kekal ketika Maranatha. Namun menjadi pertanyaan bagi kita umat percaya, bagaimana kehidupan kekal itu bisa kita peroleh? Bagaimana manusia yang dapat mati ini, manusia yang fana ini, akhirnya akan meraih kehidupan kekal? Mekanisme apa yang terjadi dalam hidup ini sehingga kita memperoleh kehidupan kekal? Apakah Tuhan menggunakan mantra-mantra? Apakah Tuhan nanti akan memberikan kita buah dari pohon kehidupan setiap hari sehingga kita akan dapat hidup kekal? Atau bagaimana mekanisme yang terjadi sehingga kehidupan kekal itu bisa menjadi milik manusia? Kita akan mempelajari dan mencari jawabannya melalui Alkitab. Berbicara tentang kehidupan kekal, kita tidak bisa lepas dari bagian awal Alkitab kita, Kejadian 1 sampai Kejadian 3. Karena di peristiwa-peristiwa inilah kita pertama kali menemukan kehidupan kekal. Memang tidak tertulis kata kehidupan kekal di awal-awal kisah Kejadian, baik pasal 1, 2 maupun ketiga. Tapi coba mari kita perhatikan di Kejadian 3 yang menceritakan manusia jatuh dalam dosa. Seandainya, saudara, Adam dan Hawa tidak memakan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan tentang yang jahat, apa yang terjadi pada kehidupan Adam dan Hawa? Kisah apa yang akan kita baca jika Adam dan Hawa tidak jatuh dalam dosa? Kejadian 2 ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Karena memakan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat inilah Adam dan Hawa mengalami kematian. Karena buah terlarang inilah dunia kita mengenal kematian. Seandainya Adam dan Hawa tidak memakan buah ini, buah pengetahuan tentang yang baik dan tentang yang jahat, maka mereka menikmati kehidupan tanpa kematian, yang bahasa sederhananya adalah hidup kekal. Menjadi pertanyaan kita, jika tidak makan buah terlarang, bagaimana Adam dan Hawa dapat hidup kekal? Pertanyaan ini sederhana dan tentu kita cepat untuk menjawabnya. Tapi seringkali saudara, dalam membaca Alkitab dan mengerti apa yang ingin disampaikan firman Tuhan,
pola pikir kita, cara kita mengerti, itu banyak sekali tergantung dari apa yang kita baca, yang banyak kita baca sehari-hari. Banyak sekali tergantung dari apa yang kita lihat sehari-hari, apa yang kita tonton sehari-hari, apa yang kita perbincangkan sehari-hari. Itu membentuk cara kita mengerti firman Tuhan. Kita tidak lagi melihat fakta-fakta, detil-detil yang diberikan firman Tuhan. Kita sudah merangkumkan jauh sebelum memeriksanya. Dengan cara berpikir kita yang banyak sekali dipengaruhi oleh pengaruh-pengaruh dunia. Pertanyaan bagaimana Adam dan Hawa dapat hidup kekal jika seandainya mereka tidak memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Seringkali kita menjawabnya dengan tentu mereka akan hidup kekal karena mereka memakan buah dari pohon kehidupan. Pohon kehidupan dan buahnya dalam pemikiran kita itulah yang memberi kehidupan kekal. Pengertian seperti ini sebenarnya menimbulkan masalah. Mengapa? Kalau memang pohon kehidupan dan buahnya itu memberikan kehidupan, membantu manusia untuk hidup kekal, pertanyaan besarnya adalah, apa sih kandungan buah pohon kehidupan sehingga mampu memberikan kehidupan kekal? Apakah di dalam buah itu mengandung saripati kehidupan? Atau mengandung mineral, vitamin yang membantu tubuh ini tidak mengalami kematian? Karena perlu kita ingat, dalam Kejadian 2 ayat 7 dengan jelas berkata, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah. Pada awalnya manusia itu hanya debu tanah yang dibentuk oleh Tuhan. Ayat ini mengatakan selanjutnya, dan Tuhan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Bentukan atau bangun yang dibentuk oleh Tuhan menjadi makhluk hidup hanya oleh nafas hidup yang dihembuskan oleh Tuhan. Jadi di Kejadian 2 kita dapati bukan buah dari pohon kehidupan yang memberi kehidupan kekal, tetapi nafas yang dihembuskan Tuhan. Tapi baiklah, seandainya kita memang tetap percaya bahwa buah dari pohon kehidupan itu memberi kehidupan, kita akan mendapati masalah kedua melalui pertanyaan ini. Kalau memang pohon kehidupan menghasilkan buah kehidupan yang membuat manusia mengalami kehidupan kekal, siapa yang mengetahui keberadaan pohon kehidupan saat di Taman Eden? Atau lebih tajam lagi, tahukah Adam dan Hawa manfaat dari pohon kehidupan, manfaat dari buah kehidupan? Di Kejadian 2 ayat 16 dan 17, firman Tuhan memberikan fakta berikut. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu
janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Saudara-saudara, ketika Tuhan memberikan perintah kepada Adam, Tuhan hanya menyinggung dua jenis pohon. Tuhan menyinggung pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Lalu Tuhan menyinggung semua pohon dalam taman. Fakta Alkitab menunjukkan Tuhan sama sekali tidak memberitahukan keberadaan pohon kehidupan. Keberadaan pohon kehidupan tidak diberitahu, apalagi manfaat buah dari pohon kehidupan sama sekali tidak disinggung oleh Tuhan. Dengan demikian, kita dapati hanya 3 pihak yang mengetahui keberadaan pohon kehidupan. Pertama, Tuhan Pencipta. Kedua, penulis buku Kejadian. Dan yang ketiga, pembaca buku Kejadian. Adam tidak mengetahui apa-apa terkait pohon kehidupan. Ini fakta yang menarik, membuat kita berpikir sejak awal memang bukan pohon kehidupan yang memberikan kehidupan kekal. Tapi baiklah, mungkin kita tetap berpikir Adam mengetahui lokasi pohon itu, Adam mengetahui manfaat dari buah dari pohon kehidupan. Kalau kita tetap meyakininya, kita akan mendapat kesulitan memahami selanjutnya. Mari renungkan pertanyaan selanjutnya, saudara. Kalau memang demikian keadaannya, Adam tahu posisi pohon kehidupan, Adam tahu manfaat buah dari pohon kehidupan. Bagaimana binatang udara, binatang darat, atau bahkan binatang laut dapat hidup kekal? Mungkin dalam logika kita dapat membayangkan kalau binatang udara itu mudah mencapai pohon kehidupan dan memakan buahnya dan mereka hidup kekal. Binatang darat tidak semuanya bisa mencapai pohon kehidupan, apalagi meraih buahnya. Lebih lagi, saudara, binatang di laut, bagaimana mungkin mereka mencapai pohon kehidupan, meraih buah dari pohon kehidupan? Jadi memang melalui 3 pertanyaan ini saja kita bisa memikirkan bahwa bukan pohon kehidupan ataupun buah dari pohon kehidupan yang membuat manusia memperoleh hidup kekal. Terlebih lagi, fakta-fakta yang diberikan di Alkitab. Kejadian 2 ayat 17. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ayat ini memberikan kita pengertian bahwa hanya Tuhan satu-satunya yang menjadi sumber kehidupan di Taman Eden. Di peristiwa yang lain, Keluaran 34 ayat yang ke-28. Dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya, tidak makan roti dan tidak minum air. Dan ia menuliskan pada loh itu segala perkataan perjanjian, yakni ke-10 firman.
Ayat ini menekankan Musa tidak makan, tidak minum. Makan dan minum adalah kebutuhan untuk hidup, untuk bertahan hidup. Tetapi Musa tidak melakukan itu 40 hari, 40 malam. Seharusnya Musa sudah mati. Tetapi ayat ini menyatakan Musa tetap hidup tanpa makan, tanpa minum, karena ia bersama-sama dengan Tuhan. Lagi-lagi firman Tuhan menyatakan Tuhan adalah satu-satunya sumber kehidupan. Itu dibuktikan di puncak Gunung Sinai. Peristiwa yang lain, Ulangan 29 ayat 5. 40 tahun lamanya aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun, pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu, dan kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu. 40 tahun saudara, bangsa Israel mengembara di padang belantara. 40 tahun itu juga mereka bersama-sama dengan Tuhan. Dan hasilnya firman Tuhan mencatat pakaian mereka tidak rusak, kasut mereka tidak rusak. Setiap kali, setiap saat mereka berjalan bersama-sama dengan Tuhan, mereka tetap hidup. Kecuali mereka meninggalkan Tuhan, mereka mengalami kematian. Fakta perjalanan bangsa Israel 40 tahun ini menyaksikan bahwa Tuhanlah satu-satunya sumber kehidupan. Dengan demikian, Alkitab menekankan, meyakinkan kita. Di Taman Eden bukan pohon kehidupan, bukan buah dari pohon kehidupan yang memberikan kehidupan kekal. Yang memberikan kehidupan kekal hanya Tuhan Pencipta. Jika demikian, kita memiliki pertanyaan. Bagaimana Adam dan Hawa dapat hidup kekal jika hanya Tuhan satu-satunya sumber kehidupan di Taman Eden? Bagaimana mekanismenya Adam dan Hawa menjadi makhluk yang memiliki kehidupan tanpa kematian? Apakah Tuhan mengayunkan tongkat dan berseru, "Hiduplah kekal kau Adam"? Bagaimana mekanismenya? Atau ada mekanismenya yang lain? Ketika kita membaca Kejadian 1 sampai Kejadian 3, terlebih Kejadian 2, satu-satunya perkataan Tuhan kepada manusia di Kejadian 2 yang terkait kehidupan tercatat di Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Firman Tuhan berkata demikian. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Perintah Tuhan ini jelas. Adam diperintahkan untuk menikmati, memakan semua buah dengan bebas, dengan sukacita dari segala pohon yang tumbuh di Taman Eden, kecuali buah yang dihasilkan oleh pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Jangan dimakan. Tuhan memberikan pengetahuan kepada Adam bagaimana ia harus hidup.
bagaimana ia dapat hidup tanpa kematian. Hanya dengan menikmati taman itu dengan bebas, memakan buah-buah yang ada, tetapi jangan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Fakta ini meyakinkan kita, saudara, hanya melalui penurutan akan perintah Tuhan, Adam dan Hawa memperoleh hidup tanpa kematian. Tapi bagaimana sebuah penurutan atau kehidupan Adam yang menuruti perintah Tuhan membuat Adam dan Hawa memiliki hidup yang kekal? Apa hubungan penurutan hukum Tuhan dengan kehidupan kekal? Jawaban dari pertanyaan ini ada di buku Imamat ke-26. Imamat 26 ini kalau kita baca secara detail, kita akan menemukan buku Imamat 26 ini terhubung erat dengan Kejadian 1, 2, dan 3. Kosakata yang dipilih di Imamat 26 dan urutan kosakata itu muncul dalam Imamat 26 sangat mirip dengan Kejadian 1, 2, dan 3. Dengan demikian kita bisa menyimpulkan bahwa Imamat 26 ini memiliki hubungan intertekstual dengan Kejadian 1, 2, dan 3. Artinya, untuk mengerti kisah Kejadian 1 sampai 3, kita perlu mengerti Imamat 26. Untuk memahami Imamat 26, kita perlu memahami Kejadian 1 sampai Kejadian 3, karena mereka memiliki hubungan intertekstual. Waktu kita tidak banyak, jadi mari kita perhatikan ayat 3 dan 12. Saya akan membacakan dalam terjemahan bebas. Imamat 26 ayat yang ketiga. Jikalau kamu berjalan menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya. Di ayat ke-12. Aku akan berjalan bersama-samamu dan aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Di ayat ketiga dibuka dengan pernyataan, jika kamu berjalan menurut ketetapanku. Dan disambut di ayat ke-12, maka aku Tuhan akan berjalan bersama-samamu. Ini menarik, saudara. Di dalam Alkitab, ketika manusia berjalan menurut kehendak Tuhan, menuruti perintah Tuhan, Alkitab sering menyebutnya sebagai berpaut pada Tuhan. Dalam bahasa Ibraninya, berpaut ini memiliki kata dasar davak. Coba kita buka 2 ayat. Yang pertama, Ulangan 13 ayat 4. Saya akan bacakan dalam terjemahan bebas. Kamu harus berjalan di hadapan Tuhan Allahmu. Kamu harus takut akan Dia. Kamu harus berpegang pada perintahnya. Suaranya harus kamu dengarkan. Kepadanya harus kamu berbakti dan berpaut. Bisa kita lihat, ketika manusia berjalan di hadapan Tuhan Allahmu, ketika manusia berpegang pada perintahnya, Ulangan 13 ayat 4 menyatakan bahwa itu adalah manusia
berpaut kepada Tuhan. Ayat yang lain, Yosua 22 ayat 5. Hanya lakukanlah dengan sangat setia perintah dan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa hamba Tuhan itu, yakni mengasihi Tuhan Allahmu, berjalan menurut segala jalan yang ditunjukkannya, tetap mengikuti perintahnya, berpaut padanya. Lagi-lagi saudara, ketika manusia berjalan menurut segala jalan yang ditunjukkannya, melalui mengikuti perintahnya, Alkitab menyatakan itu berpaut pada Tuhan. Apa itu berpaut? Apa makna berpaut menurut Alkitab? Kata berpaut pertama kali muncul atau kata dasarnya dalam bahasa Ibrani, dafak, pertama kali muncul pada Kejadian 2 ayat 24. Firman Tuhan menyatakan demikian. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu. Kata bersatu ini memiliki kata dasar dalam bahasa Ibrani, dafak. Sehingga kita bisa baca, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan berpaut dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Dengan demikian kita mengerti berpaut itu bersatu. Jika berpaut pada Tuhan, maka kita mengerti artinya adalah bersatu dengan Tuhan. Mari kita kembali ke Imamat 26 ayat 3 dan 12. Kita tahu Imamat 26 ayat 3 dan 12 ini terhubung dengan Kejadian 1 sampai Kejadian 3. Oleh karena itu, mari kita kaitkan Imamat 26 ini, terutama ayat 3 dan 12 dengan kehidupan Adam. Maka kita bisa membaca kedua ayat ini demikian. Jikalau Adam berjalan menurut ketetapan Tuhan dan tetap berpegang pada perintah Tuhan serta melakukannya. Artinya Adam memakan seluruh buah di Taman Eden kecuali buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Maka Imamat 26 ayat 12 melanjutkan, maka Tuhan akan berjalan bersama-sama Adam. Jika Adam tetap menurut, jika Hawa tetap menurut perintah Tuhan, maka mereka sedang berpaut pada Tuhan. Mereka sedang berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Artinya, mereka sedang bersatu dengan Tuhan. Siapa Tuhan? Kejadian 1 sampai Kejadian 3 memperkenalkan Tuhan sebagai sumber kehidupan. Tuhan sebagai satu-satunya sumber kehidupan. Jika Adam dan Hawa tetap menurut hukum Tuhan, mereka sedang berpaut kepada Tuhan. Mereka sedang berpaut kepada satu-satunya sumber kehidupan. Maka konsekuensi logisnya adalah mereka akan tetap hidup tanpa kematian. Adam dan Hawa akan tetap hidup kekal. Jadi saudara, pertanyaan awal kita, bagaimana mekanisme kehidupan kekal itu bisa terjadi di kehidupan manusia? Kejadian 1 sampai Kejadian 3 memberikan jawaban kepada kita. Kehidupan kekal itu dilahirkan dari berpautnya manusia
kepada Tuhan sebagai sumber kehidupan. Bersatunya manusia pada Tuhan akan melahirkan kehidupan kekal. Berpaut atau bersatunya manusia kepada Tuhan dihasilkan dari penurutan akan hukum Tuhan. Sejak awal buku Alkitab kita menjelaskan bahwa dunia mula-mula ketika belum jatuh dalam dosa, dunia itu memiliki dasar kehidupan kekal, yakni penurutan akan hukum Tuhan membuat manusia berpaut bersatu dengan Tuhan yang adalah sumber kehidupan, sehingga manusia menikmati kehidupan kekal. Ayat terakhir kita dalam pelajaran hari ini, Wahyu 14 ayat 12. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Ini perintah yang digaungkan oleh firman Tuhan bagi kita yang hidup di dunia yang berdosa. Yang penting di sini ialah ketekunan kita menuruti perintah Allah. Lagi-lagi Tuhan juga menuntut kita untuk menuruti hukum Tuhan. Walaupun kita tidak lagi hidup di dunia yang tanpa dosa, kita hidup di dunia yang berdosa. Tetapi tuntutan itu tetap sama, menuruti hukum Tuhan. Karena pada akhirnya saudara, dunia yang berdosa ini akan dilenyapkan. Tuhan akan menciptakan bumi yang baru, langit yang baru, di mana umat-umat Tuhan akan tinggal bersama-sama Tuhan. Dan dunia yang baru itu memiliki prinsip yang sama, menuntut umat Tuhan untuk menuruti perintah Tuhan, menuruti, menghidupi hukum Tuhan. Karena dengan demikian, melalui penurutan, kita sedang bersatu dengan Tuhan, bersatu dengan sumber kehidupan, sehingga di dunia kekekalan nanti kita akan tetap kekal karena kita hidup bersama-sama dengan sumber kehidupan. Kiranya pelajaran ini membantu kita, meyakinkan kita bahwa penting untuk menuruti hukum Tuhan. Karena itu menjadi dasar kehidupan di dunia mula-mula yang tanpa dosa, menjadi tuntutan di dunia yang berdosa ini, dan juga menjadi dasar kehidupan di dunia yang baru. Kiranya kita tetap setia menuruti firman Tuhan. Kiranya kita tetap setia merendahkan hati di bawah tahta Tuhan untuk memohon kesanggupan menuruti hukum-hukum Tuhan. Sampai Maranatha kelak, kita akan hidup kekal bersama-sama dengan Tuhan, sumber kehidupan. Kiranya Tuhan memberkati.